Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limawarith Rasul Hawau wa Amiril Mu'minina Ali wa minas sibtain qad warithu thumma kam habrin wa kam badali ludh bihim fi kulli naibatin wad'u dhal arshi bihim wasali rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan anugerah yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Kita mendengarkan daripada manaqib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf dan bagaimana para aulia, para salihin dari umatnya Nabi Muhammad, bahkan dari keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung, yang paling mulia, lebih mulia dari semua para nabi-nabi dan rasul yang lain. La nufariqu baina ahadim min rusulih. Kita enggak membeda-bedakan dalam keimanan kepada semua nabi dan semua rasul. Tapi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul di antara mereka ada yang lebih unggul daripada yang lain. Allah yang memberikan kemuliaan dan Allah yang memilih di antara mereka untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi afdal, fadil atau mafdul. Dan ketahuilah, sebagaimana Rasulullah nabi yang paling afdal, nabi yang paling agung, maka sahabat beliau adalah sahabat yang paling agung di antara sahabat semua nabi-nabi dan para rasul. Dan keluarga Nabi Muhammad lebih agung daripada keluarga nabi-nabi dan para rasul yang lain. Dan ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad lebih agung daripada ulama dari umat nabi-nabi yang lain. Rasulullah bersabda, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan para aulia, para wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad lebih agung dari para wali-wali dari umat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun juga Allah berfirman, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina taba'u uswatun hasanah. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina taba'u. Sesungguhnya teladan pada diri Rasulullah bagi kalian, dan juga teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Bagaimana halnya orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang yang berinabah, yang merujuk, yang kembali, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat, dari umat-umat yang terdahulu. Dan juga ulaika qaumun qad hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah para kaum yang telah diberikan hidayat oleh Allah, maka hendaknya dengan hidayat mereka, hidayat Allah, tapi Allah namakan, nisbatkan hidayat mereka. Hidayat mereka ikuti dan teladani, jalankan daripada hidayat mereka tersebut. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah bersama kaum shadiqin, dari ahli risalah, ahli nubuwah, orang-orang yang diberikan kenabian dan risalah, dan juga ahli siddiqiyah, orang-orang yang diberikan kewalian, dan orang-orang yang diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan kebersamaan terhadap mereka Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati kita cinta kepada para nabi-nabi, mendoktrin kita. Allah mendoktrin kita untuk cinta, mengidolakan, mengagumi, mencintai, meneladani nabi-nabi, para rasul, dan juga para wali-wali, Ashabul Kahfi, bahkan wanita salihat, Sayyidatuna Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, kemudian juga ibunda Nabi Musa, dan juga banat Syuaib yang berjalan dengan rasa malu di tengah-tengah manusia. Allah Ta'ala mendoktrin kita untuk mencintai, meneladani mereka. Bagaimana halnya dengan salihin, salihat, aulia dari umat Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad datang ke Madinah mendapati masyarakat Yahudi berpuasa hari Ashura,
Terus kenapa? Kata Rasul, kenapa kalian puasa hari ini? Bilang ini hadza yaum najjallahu fihi Musa. Ini hari Allah Ta'ala selamatkan Musa. Kami merayakannya, hari Asyura. Apa jawab Nabi Muhammad? Nahnu aula bi Musa minkum. Kita lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Kita lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Begitu juga kita lebih dekat dengan Ibrahim, dengan Ishak, dengan Ismail, dengan Ya'qub, dengan Asbat. Lebih daripada orang lain. Lebih dekat dengan Musa, dengan Harun, dengan Isa, dengan Khidir, dengan Maryam, dengan Zakaria, dengan Yahya, dengan Asia binti Muzahim, lebih daripada yang lain. Kita umatnya Nabi Muhammad. Begitu kita masuk ke dalam agama Islam, koneksi yang kuat dengan mereka. Kalau tidak, iman kita nggak sah. Dan juga bagaimana halnya dengan orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik Allah Ta'ala berfirman, berfatwa, cukup fatwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah mereka pelajaran bagi orang yang punya akal. Kalau ada orang bilang nggak ada gunanya, ya ma'dzur, mungkin nggak ada akalnya. Tapi orang yang punya akal, ibrah, mengambil pelajaran. Maka hadits yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat, bukan khurafat. Kenapa? Orang yang suka melempar khurafat dan lain sebagainya, hadza mahu ulul albab. Mahu ulul albab. Akan tetapi ulul albab, mereka mengambil pelajaran. Ya'tabir bi ghairihim, mengambil pelajaran dari orang lain, dari salihin. Dan ketahuilah, Al-Habib Abi Bakar bin Umar As-Saggaf, beliau menuntut ilmu, belajar, mewarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur para guru-gurunya. Umur 8 tahun berangkat ke Hadramaut untuk terkoneksi dengan para wali-wali dan ulama-ulama besar. Anak kita umur 8 tahun, apa yang mereka lakukan? Berapa Al-Quran, berapa surat yang mereka hafal? Berapa kitab dari Mukhtasarat, Safinah, Risalatul Jami'ah, Mukhtasar Latif yang mereka hafal? Apa yang mereka hafal? Yang mereka hafal lagu Korea, yang mereka hafal lagu Barat, yang mereka hafal hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Waliyadzubillah min dzalik. Umur 8 tahun belajar menuntut ilmu, bukan ke seberang rumahnya, bukan ke seberang kotanya, menempuh lautan. Di masa tersebut resikonya kematian, dibawa oleh salah seorang daripada sahabat keluarga mereka sampai ke negeri yang jauh di Hadramaut, disambut oleh pamannya ulama besar. Jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Umar, imam pada masanya, wal Habib Syekh bin Umar. Wal Habib Syekh bin Umar, paman beliau ketika melihat beliau menangis memeluk beliau. Kenapa? Melihat wajah dengan firasatnya, wajah yang mencerminkan akhlak leluhurnya, yang berjodoh menempuh dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana wajah tersebut? Wajah ini cahayanya dulu nampak pada anak usia 8 tahun. Sekarang usia 20 tahun, 30 tahun, habisah ghabirah waliyadzubillah min dzalik. Sampai dikatakan tuh dalam riwayat, itu apabila orang usianya mencapai 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syar'ah. Usia masuk 40 tahun, tapi kebaikannya enggak lebih banyak daripada kejahatannya, maka syaitan ngambil berkah dari dia. Kaif ngambil berkah? Masaha wajhah. Mengusap wajah orang tersebut, diusap wajahnya oleh syaitan. Kayak orang tuh ngusap ngambil berkah, nah syaitan ngusap wajahnya sambil ngucap bi abi wajh man la yuflih. Sumpah demi bapakku iblis. Ini adalah wajah orang sial yang enggak bakalan beruntung. Waliyadzubillah min dzalik. Berapa usia kita? Berapa umur kita? Apa yang kita dapat? Hadzal habib mendapatkan warisan, bukan warisan harta atau tahta atau dunia, tapi jauh lebih agung, warisan akhlak. Beliau 91 tahun melalui hidupnya di tengah-tengah manusia, manaqibnya ditulis. Coba cek berapa kali beliau mencaci muslim, berapa kali beliau melaknat, berapa kali beliau memprovokasi, berapa kali keluar ucapan yang kotor dari mulutnya, berapa kali beliau melakukan kemungkaran. Enggak melakukan kemungkaran, enggak ada yang keluar
melainkan sebagaimana warisan dari Nabi Muhammad, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidzalika al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu auladuhu birraghmi lil muta'ami. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad dan juga putra anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak mau diaku nggak diaku, nggak penting diaku. Mau diaku nggak diaku, tetapi yang penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab, kata Makramah. Apabila majikanku, Tuhanku ridha kepadaku, yang mau marah marah, yang mau murka murka. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, terakhir beliau bilang itu di akhir hayatnya, fawa asafi in mittu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh menyesalnya aku, ruginya aku, sialnya aku, apabila aku wafat meninggal dunia sebelum aku melihat wajah-wajah yang mencerminkan khasyah, mencerminkan khusyuk, mencerminkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat wajah anak gadis kita, bagaimana mereka yang dipampang di media sosial. Pewaris siapa? Warisan siapa? Tanya kepada diri kita, apa yang kita warisi dari guru kita, dari ayah kita, dari kakek kita? Ilmunya, akhlaknya, ibadatnya, adabnya, tawadhu'nya, khusyuknya, kehadiran hatinya, sholatnya. Apa yang kita warisi dari mereka? Khidmahnya kepada masyarakat, kebersihan hatinya. Dan juga tanya, apa yang akan kita warisi kepada anak-anak kita? Kita, orang meninggal dunia, mewariskan buat anaknya kebencian, kedengkian, dendam, tabarruj, buka-bukaan aurat, waliyad billah min dzalik, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, kita ingin pulang membawa manfaat yang besar dengan kebersihan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpaduan kita dengan para aulia wassalihin, dengan mengikuti jalan mereka, mengidolakan mereka, meneladani mereka, berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala dengan berkat aulia wassalihin, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin, Allah taala berikan pertolongan kepada umat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala tempuhkan mereka di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap, dalam kebersihan hati mereka. Dan juga dengan berkat mereka Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di jalan mereka, dan Allah taala wafatkan kita di jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.